kami sekali lagi selalu menyampaikan pesan-pesan kepada seluruh komponen, terutama para pimpinan yang ada di daerah yang telah bekerja sama dalam beberapa bulan terakhir dalam pengendalian COVID ini. Kemudian yang kedua, pemirsa sekalian, keberhasilan seluruh komponen dalam mengendalikan kasus COVID di tanah air yang tadi dijelaskan oleh dokter tugas sempat menempati posisi yang relatif rendah, ini harus kita jaga dan ini harus kita pertahankan. Namun dalam 2 minggu terakhir ini, angka kasus mengalami peningkatan, terutama di ruang isolasi yang semula 32%, saat ini naik ke posisi 53%. Demikian juga ruang ICU di Rumah Sakit Rujukan Jakarta sebanyak 98 rumah sakit. Posisi sekarang berada pada angka terisi 68%. Sempat pada periode September yang lalu berada pada posisi 83%. Dan tentunya kita berharap bahwa ruangan-ruangan ICU ini, termasuk juga ruang isolasi, tidak boleh penuh. Satu hal yang perlu kita lakukan adalah meningkatkan disiplin kolektif, meningkatkan kesadaran kolektif untuk tidak melakukan berbagai macam acara yang dapat menimbulkan kerumunan. Sekali lagi, semua aktivitas yang berhubungan dengan timbulnya kerumunan, tolong untuk dihindari. Dan kami juga mengajak kepada seluruh keluarga besar bangsa Indonesia untuk mengingatkan keluarga kita satu sama lainnya agar jangan menghadiri acara-acara yang menimbulkan kerumunan. Ini hal yang sangat sulit. Dari data yang kami peroleh, peningkatan menggunakan masker sudah sangat bagus, termasuk juga cuci tangan. Tetapi jaga jarak dan menghindari kerumunan ini masih belum optimal. Oleh karenanya, sekali lagi, seluruh pihak dimanapun berada untuk tidak menyelenggarakan acara-acara yang dapat menimbulkan kerumunan, karena potensi tertular COVID pasti akan semakin tinggi. Dan ini nantinya akan menyulitkan kita semua. Kita bersyukur bangsa kita masih bisa dalam proses pengendalian yang cukup baik dibandingkan dengan sejumlah negara. Tolong ini kita jaga. Pemerintah tidak mungkin bisa bekerja sendirian. Pemerintah butuh bantuan dari segenap komponen masyarakat, utamanya tokoh-tokoh agama yang kiranya bisa menjadi suri toladan untuk bisa mengingatkan masyarakat kita bahwa selama pandemi ini masih berlangsung, maka kita harus bisa menghindari adanya kerumunan. Sekali lagi, menghindari kerumunan adalah modal yang harus kita kumandangkan setiap saat. Kita tidak tahu kapan COVID ini akan berakhir, bisa lebih lama lagi. Dan kita harus punya stamina untuk menghadapi ini semuanya. Dan kita juga bermohon kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, agar kita diberikan kesabaran untuk bisa menghadapi ini, sehingga kita tidak mudah terpancing menghadiri acara-acara yang menimbulkan kerumunan. Sekali lagi kepada semua pihak yang masih menyelenggarakan acara-acara yang menimbulkan kerumunan, secara tidak langsung telah mengancam keselamatan jiwa orang per orang, termasuk keluarga-keluarga mereka, tanpa kita sadari. Ibaratnya ada 1-2 orang yang terpapar COVID, kita pun tidak sadar ketika itu bertemu mereka di tempat umum, kita pun bisa terpapar dan tertular. Sekali lagi, butuh kerjasama, butuh kesadaran, baik kesadaran pribadi maupun kesadaran kolektif. Menghadapi COVID ini tidak bisa sendirian. Kita disiplin saja, tetapi orang di sekitar kita tidak disiplin, tidak ada gunanya. Karena bisa jadi orang yang ada di sekitar kita pun dapat menulari kita. Selanjutnya, saya selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19 menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Gubernur DKI, Bapak Anies Baswedan,
yang telah mengambil langkah-langkah terukur terhadap adanya pelanggaran dari suatu kegiatan yang diselenggarakan di Petamburan. Gubernur Anies telah mengirimkan tim yang dipimpin oleh Kasatpol PP untuk menyampaikan surat denda administrasi sejumlah 50 juta rupiah kepada panitia yang menyelenggarakan acara tersebut. Denda ini adalah denda tertinggi dan apabila di kemudian hari masih terulang kembali, menurut Gubernur Anies, denda tersebut akan dilipat gandakan menjadi 100 juta rupiah. Kemudian juga kami memberikan apresiasi kepada tim Satgas DKI yang juga tidak pandang bulu terhadap mereka yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan, terutama yang tidak menggunakan masker pada acara yang diselenggarakan pada malam hari di Petamburan. Dengan memberikan sanksi kepada 17 orang dan juga memberikan sanksi fisik kepada 19 orang. Untuk yang 17 orang dikenai sanksi denda sehingga dana yang diterima oleh Satpol PP DKI sebesar 1,5 juta rupiah. Kemudian kami juga telah berupaya dengan Bapak Gubernur untuk berkoordinasi setiap saat. Gubernur telah menyampaikan himbauan secara lisan, diikuti oleh himbauan secara tertulis. Dan tadi malam tim Satpol PP pun telah menggelar lebih dari 200 personel untuk melihat kondisi yang ada di lapangan. Sehingga tadi pagi tim gabungan Satpol PP mengambil keputusan terjadi pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Dan dari Satgas sendiri telah berupaya untuk memberikan bantuan masker kepada penyelenggara, kepada Satgas Petamburan, agar masyarakat bisa menggunakan masker. Setelah langkah-langkah pemberitahuan tidak bisa diperhatikan, artinya acara tetap dilaksanakan. Sehingga jalan terakhir adalah memberikan masker. Semata-mata adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang hadir agar tidak terpapar. Pemberian masker ini bukanlah bagian dari upaya mendukung acara. Dari awal kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah DKI, baik kepada wakil gubernur maupun juga kepada gubernur serta para pejabat dinas terkait di DKI. Sekali lagi, mohon maaf apabila langkah-langkah yang telah dilakukan ini mungkin banyak pihak yang kurang menyenangkan. Ini semata-mata demi memberikan perlindungan terbaik kepada bangsa kita. Solus populi suprema lex, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Sekali lagi, kepada semua pihak, terutama tokoh-tokoh yang masih memiliki keinginan untuk menyelenggarakan acara-acara yang menciptakan kerumunan, tolong ini ditunda dulu sampai dengan kondisi pandemi ini betul-betul bisa kita kendalikan. Demikian, mohon maaf apabila ada yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.